Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PBNU, Saudara Sekjen, Dr. Syahrizal, Kiai Robikin, Dr. Eman, dan Ketua Umum ISNU, Dr. Ali Mashkur Musa, yang baru dilantik tadi malam. Doanya masih mustajab, belum 40 hari. Akhil Aziz, Kiai Haji Yusuf Khudori, Ketua PKB Jawa Tengah, dan pengasuh pesantren API Tegarejo Magelang. Yang berbahagia Ketua Umum bayi yang baru lahir ya, Perhimpunan Dokter Ittihadul Atibba An-Nahdiyah atau Nahdiyin, Bapak atau Gus Dr. Ni'am Masduki Mahfud Allahyarhamu, dengan Mas Dr. Hardadi ya. Hardadi. Ada Gus Zulfikar. Kalau pedangnya Sayyidina Ali, Zulfikar. Ibu dari BNI Syariah, para dokter, pengurus atau pimpinan PDNU yang berbahagia. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, masih halaman pertama itu, masih halaman 2. Al-ilmu naw'an, mahmudun wa mazmum. Ilmu ada 2, yang terpuji dan yang tercela. Yang tercela ilmu sihir, azaim, mantra-mantra yang gak jelas itu ilmu tercela. Yang terpuji ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang yata'allaq bil ibadah. Semua orang muslim harus ngerti furudul wudu, arkan sholah, mubtilatil wudu, mubtilatil sholah, syurutis sihhatis sholah, syurutil arkan saum, arkan zakah, wajibatil hajj wal umrah. Itu harus tahu setiap orang. Namanya fardu ain. Yang fardu kifayah ada 2. Fardu kifayah bid-daruri sekarang. Fardu kifayah artinya kalau tidak ada dosa semua, kalau sudah ada satu gugurlah dosa yang lain. Ada 2, ad-daruri sekarang, dan ada bit-tarohi, boleh kapan-kapan. Yang bit-tarohi dalam kitab Ihya seperti Hayatoh, clear maker ya, apa namanya? Penjahit itu apa? Bahasa menerangnya apa? Fashion lah ya. Ya Taylor ya. Wan najarah, pertukangan, teknik sipil, itu kapan-kapan boleh. Yang dorori 2, ilmu tib dan ilmu hisab, kedokteran dan matematik. Matematik kalau sekarang yang menjadi digital, menjadi komputer. Kalau satu daerah tidak ada dokter, semuanya dosa. Kalau satu daerah tidak ada ahli matematik, tidak ahli komputer lah kalau sekarang digital, dosa semua itu. Tapi kalau ada satu saja dokter di daerah tersebut, maka bisa menggugurkan dosanya seluruh masyarakat sekitar itu. Maka bahagialah yang jadi dokter, bisa menggugurkan kewajiban masyarakat sekitar. Kalau kita angkat lagi ya, Anda ini semuanya menggugurkan kewajiban di atas pundaknya seluruh warga Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Maka tanggung jawabnya sangat besar. Nabi Muhammad ada kumpulan yang dengan cara eksperimen, bukan teori. Nabi juga mengobati beberapa sahabatnya yang sakit. Dan ternyata ada yang terbukti, beberapa terbukti. Seperti kam'ah, jamur tanah. Kalau jamur tanah ya, bukan jamur yang itu, jamur yang tanah. Itu bisa mengobati sakit perut,
Coba diselidikin bener apa enggak itu. Tapi kalau Tibbun Nabawi ada itu. Pernah juga ada orang sakit perut mengadu pada Muhammad, dikasih madu. Kemudian datang lagi, nggak sakit, nggak sembuh Rasulullah, tetap sakit perutnya. Kadzaba batnuk, perutmu yang bohong. Jadi bukan madunya bohong, perut kamu yang bohong. Dan dalam Quran ada bahwa madu itu syifa. Bahkan Nabi menegaskan, semua penyakit Allah menurunkan pasti ada obatnya, kecuali al-haram wal maut, kecuali pikun dan mati. Itu nggak ada obatnya itu kalau itu, siapapun. Semua penyakit disediakan oleh Allah obatnya. Nah, kemudian berkembanglah mulai pertama kali Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sakit, cari dokter nggak ada yang Islam. Dapatlah seorang Kristen Ortodok namanya Sergius. Inilah dokter pribadinya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah pertama dari dinasti Bani Umayyah. Nanti Sergius ini akan punya anak namanya John atau Yahya, Johannes atau Yahya, tidak mau tinggal di istana. Dia menggelar, jurusannya beda. Dia membangun tempat study club lah, atau tempat majelis taklim lah di Ramallah, di Palestina. Di sana dia menggelar yang kita kenal sekarang ilmul kalam, membahas teologi. Abi Abdullah alias Safah bin Abu Abdullah Abbas As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, punya anak Abu Ja'far al-Mansur, membangun ibu kota Baghdad. Abu Ja'far al-Mansur ini sakit perut, hampir sama ceritanya. Cari dokter nggak ada yang dari orang Islam. Ada dari agama Zoroaster, Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuh. Maka pertama kali ada dokter masuk ke istana Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, dokter yang beragama Majusi, namanya Jirjis Bakhtiyasyuh. Nanti dari situlah akan dibangun Bimaristan, rumah sakit, bahasa Persia itu Bimaristan, yang nuansanya sangat religius. Walaupun dokter-dokternya bukan agama Islam, tapi sengaja kalau ada orang lagi dioperasi kira-kira itu, di depan pintu ada orang baca Quran. Kalau ada orang sakit parah, ada perawatnya itu ngobrol satu sama lain berdua, ini apa sih penyakitnya? Oh ringan, besok juga sembuh. Padahal ini sudah direncanakan itu by design, kira-kira itu. Perawat baru ketemu, ini penyakit apa ini bapak ini? Sakitnya misalkan asam urat misalkan. Parah kok? Enggak parah, besok juga sembuh. Jadi untuk membesarkan hatinya pasien itu dialami ketika Bimaristan yang dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur di Baghdad. Kata Baghdad bukan bahasa Arab, apal Baghdad bukan bahasa Arab. Bag itu Tuhan, dad itu pemberian. Bahasa Sekerta itu, bag itu Tuhan, bagawan ahli ketuhanan. Nah, perkembangannya luar biasa. Puncak yang terkenal adalah Ibnu Sina. Sebentar, sebelum langsung Ibnu Sina dulu. Abu Bakar Ar-Razi yang menyelidiki penyakit khisbah, cacar air. Kitabnya namanya Al-Hawi, yang manuskrip aslinya ada di Sorbonne, Prancis. Bukunya itu ada gambarnya Razi, di bawah namanya Reses, maksudnya Razi maksudnya. Abu Bakar Razi bukan lain dengan Muhammad bin Umar Fakhr Razi, kalau ahli tafsir. Kalau dokter namanya Abu Bakar Ar-Razi. Puncaknya Ibnu Sina, Abdul Husain Ibnu Sina, menulis kitab Al-Qanun fit Tibb. Tulisannya kitab kuning sangat padat, 2 jilid. Soalnya kalau di cara sekarang, alenia, titik, koma, wah bisa 8 jilid itu. Saya punya kitabnya tapi nggak bisa baca. Luar biasa. Di antara cerita Ibnu Sina, ada seorang pemuda sakit. Diperiksa, ternyata nggak ada penyakitnya. Ibnu Sina tanya, coba sebutkan nama-nama teman kamu. Coba sebutkan, siapa kamu kenal nama kamu? Sebutkan, terus nama. Ahmad, Abdullah, Husain, Solihin, Muhammad, terus, Zainab, Fatimah. Nah ada nyebut satu nama kok, bibirnya gemetar. Laila, nah ini penyakitnya nih. Kamu ini bukan penyakit fisik, kamu udah kangen sama Laila kamu ini. Jadi kelihatan dari bibirnya geraknya itu gemetar, nyebut nama Laila itu. Jadi waktu nyebut nama Abu Bakar, Ahmad, Hasan, tegas begitu nyebut Fatimah,
masih tegas, Maryam masih tegas, Zainab masih jelas. Itu Laila gemetar. Kamu ini bukan sakit ini. Kamu ini ingin kawin sama Laila. Itu kepandaian kecerdasannya Ibnu Sina. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu yang dulu masih terkait dengan campur aduk ya, dengan ilmu jiwa dan kejiwaan. Ternyata sekarang ada juga yang bicara begitu. Ya Pak Syarizal ya, dari Jepang apa ya? Sumber penyakit paling utama adalah sebenarnya kondisi jiwanya. Orang suka marah, mudah sakit. Orang narsis yang power syndrome, mudah kena penyakit. Orang yang tidak mampu mengendalikan egonya, ambisinya, juga mudah kena penyakit. Dalam hal ini, kita harus membedakan antara ego pribadi dengan ego organisasi. Kalau organisasi harus punya ambisi, harus punya hawa nafsu. Kalau demi NU, harus riya, harus pamer. Pribadi nggak boleh pamer, nggak boleh ujub. Kalau atas nama NU harus pamer. Malah kita sering sekali melakukan hal-hal yang kelihatannya bisa kita banggakan, nggak tersosialisasi, nggak ada beritanya, kita rugi besar. Maka demi organisasi harus pamer. Pak Robikin dan para dokter, di dalam jiwa manusia semuanya ini ada yang namanya an-nafs, ego. An-nafs punya keinginan, bahasa agamanya hawa nafsu. Keinginannya ego, interest. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Saya harus jadi ketua umum PBNU, itu ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden, harus menang, harus jadi pemimpin, harus di atas, nggak mau di bawah, harus di depan, nggak mau di belakang. Itu datangnya dari ghadabiyah. Tapi kalau yang diinginkan itu tercapai tanpa mendolimi siapapun, tanpa menyakiti siapapun, dengan jalan yang baik, maka namanya bukan hawa nafsu, namanya himmah. Jadi beda sedikit ya, beda tipis sedikit ya. Kalau dijalankannya dengan baik, bukan hawa nafsu namanya, Pak Syarizal, namanya himmah. Kita semuanya harus punya himmah. Harus jadi pemimpin semuanya. Ki Ma'ruf harus menang. Namanya himmah namanya. Namanya himmah namanya, bukan hawa nafsu, bukan. Atau saya harus lulus, saya harus menang. Saya harus, itu ketika kita berlomba waktu masih sekolah lah, kita harus menang. Itu namanya himmah, bukan hawa nafsu ghadabiyah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Ingin uang banyak, makan enak, rumah bagus, mobil mewah, istri cantik, boleh. Asal tidak menyakiti orang lain. Asal la tadzlimun wa la tudzlamun. Tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Maka yang kita capai nanti, harta, kekayaan, bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Azimah. Jadi kita harus punya azimah, harus kaya, nggak boleh miskin. Malah doanya Nabi Muhammad, a'udzubika minal faqr wal jubn wal ajiz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkan dari melarat, lemah, malas, apa tadi? Jubn, takut. Jadi sifat takut, lemah, dan fakir. Itu doanya Rasulullah. Jadi kita harus kaya, nggak boleh miskin. Namanya azimah. Tapi kalau dalam mencapai egonya, kepentingannya, dalam mencapai kedudukan, mencapai kekayaan, dengan menyakiti orang lain, dengan menghalalkan segala cara, itulah yang tercela, yang namanya hawa nafsu. Ma tashtahihil anfus. Tapi kalau kita capai dengan baik, jabatan namanya himmah, kekayaan namanya azimah. Harus kaya dan kita harus menang. Itu namanya himmah dan azimah namanya. Nah, dalam kitab tasawuf dikatakan, jangan dikira orang sufi itu lemah, berhenti, tidak. Justru sufi itu as-sufi Ibnu Waqti. Sufi itu orang yang paham tentang
tentang kondisi zamannya. As-sufi kalma'i la launuhu launu ina'i. Seorang sufi nggak punya warna tertentu. Warnanya seperti air. Warnanya tergantung tempatnya. Kalau tempat air itu merah, kelihatan merah. Tempatnya hijau, kelihatan hijau air itu. Itulah seorang sufi sebenarnya. Seorang sufi tidak boleh berhenti. Kalau hari ini makom saya taubat, besok harus naik makom warok. Kalau hari ini sudah makom warok, besok harus naik makom zuhud. Kalau dia zuhud harus naik menjadi sabar, syukur, ridho, tumakninah, sakinah, ma'rifat. Jadi orang sufi, orang yang dinamis sebenarnya. Yang salah banyak salah. Itu ya gitu, yang balik-balik banyak salah itu. Dikira namanya sufi itu nggak boleh kaya, nggak boleh pinter, nggak usah pinter, yang penting benar. Nggak usah pinter, yang penting benar. Terus nggak usah punya jabatan, yang penting ikhlas. Semuanya akan dibawa mati, akan ditinggal mati. Justru akan mati itulah kita harus meninggalkan apa yang bermanfaat untuk masa depan atau untuk anak cucu kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Janganlah kamu meninggalkan anak keturunan yang dhi'afan, lemah. Mari kita upayakan, kita perjuangkan dzurriyyah kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan aqwiya. Anak kita harus kuat ilmunya, kuat agamanya, kuat hartanya, kuat budayanya. Yang penting lagi kuat syahwatnya, penting juga itu. Iya, penting. Al mu'minu qawi khairu min dhaif. Hadis itu. Orang mukmin kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif. Walhasil itulah peninggalan turath, kitab-kitab kuning banyak sekali kalau kita ceritakan. Ada sebuah kitab agak tebal namanya Ensiklopedia para dokter, Tabaqatul Atibba, yang ditulis oleh Ibnu Abi Usaybi'ah. Dulu saya pernah baca, itu sudah banyak yang lupa. Anekdot juga banyak sekali, nyebut beberapa herbal juga banyak. Dan kita sangat kaya di Indonesia ini. Ada kumis kucing, luar biasa itu kumis kucing. Ada apa ya namanya, yang bunganya merah, bunga merah, itu bisa menghancurkan batu ya Faris. Bunga apa? Bahkan serupanya marimbang karena bunga marimbang. Ada daun jinten ya, jinten Arab yang di sini, yang khusus di sini, sana nggak ada. Banyak sekali daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan di Indonesia yang di Timur Tengah tidak ada. Sangat berguna sebelum. Dan di Cina, di RC masih mempertahankan pengobatan tradisional. Jadi gabungan antara medis dan pengobatan dan tradisional masih dipertahankan di Cina. Mudah-mudahan kita masih mempertahankan kekayaan herbal kita. Mudah-mudahan dokter-dokter santri diharapkan oleh Pak Niam ini punya tipologi khusus. Gimana? Antara lain sebelum menangani penyakit pasti kita menyerahkan diri kepada Allah dengan iman, dengan keyakinan bukanlah saya yang menyembuhkan, bukanlah obat yang menyembuhkan, hanyalah Allah yang menyembuhkan. Ini cara dakwahnya para wali dulu. Masuk ke desa, nggak ada air, ayo berdoa, ayo turun hujan. Ini yang melakukan hujan bukan saya, ada Tuhan namanya Allah. Ayo beriman yuk. Masuk ke desa banyak penyakit, cacar misalkan, ayo berdoa yuk, hilang penyakitnya. Yang menghilangkan penyakit bukan saya, tapi Tuhan. Ayo pada beriman pada Tuhan yuk. Itu caranya dakwah Wali Songo gitu. Nggak ada bu, dulu Wali Songo bu, nggak ada yang dakwahnya takbir, nggak ada. Ya, awas dokter EPD nanti mau nyuntik takbir dulu. Luar biasa. Tadi sudah disinggung juga tantangan kita ke depan. Bahkan ada yang kita nggak menyangka ya, nggak ngira. Kabupaten Brebes yang kelihatannya bukan daerah tertinggal kan, bukan kan? Tapi di sana stunting sangat banyak, gizi buruk sangat banyak. Padahal Brebes itu daerah yang lumayan lah, ada sumber bawang merah, ada lautnya juga. Daripada Tegal, sebenarnya sumber alamnya lebih baik Brebes.
Tapi entah kenapa terbukti terjadi banyak stunting di Brebes, dan itu kebanyakan warga Nahdlatul Ulama, warga kita. Karena kita mayoritas, maka yang kena penyakit banyak. Yang paling banyak kena penyakit ya warga kita yang kita mayoritas. Selamat pada pengurus perhimpunan atau pimpinan perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Insyaallah siru ala barakatillah. Jalan wanfiru khifafa wa thiqala. Geraklah dalam keadaan apapun, berat atau ringan. Jalan. Siru ala barakatillah. Pasti berkah Allah bersama Anda sekalian. Selamat Pak Niam, selamat semua pengurus. Hari ini kita resmikan lahirnya bayi langsung dewasa. Bayi langsung berkumis ini langsung. Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Tunjukkan apa bedanya Dokter M dengan yang bukan NU. Tunjukkan apa gebragannya. Mubadarah. Mubadarah apa? Gebragan lah. Terima kasih. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.